Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel video pembelajaran kami, Bimbel, Bimbing Belajar Matematika dan Statistika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyajian data statistik, yaitu bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk penyajian data ini, kita bisa buat dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik atau diagram. Tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Tabel distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori atau beberapa kelompok yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Tujuannya untuk mengorganisasikan data secara sistematik di dalam berbagai macam klasifikasi tanpa mengurangi informasi yang ada dari data tersebut. Jika data yang tersedia banyak, maka kita bisa bagi ke dalam beberapa kelas atau beberapa kelompok. Akan tetapi, jika data yang kita punya sedikit, maka tidak perlu kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam menentukan jumlah kelas dari suatu distribusi bergantung kepada ciri-ciri data kasarnya dan tujuan penggunaan data itu sendiri setelah digolongkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Yang kedua, dalam menentukan batas kelas harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak terdapat keraguan-raguan dalam memasukkan angka-angka ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Yang ketiga, panjang interval harus sama untuk semua kelas. Yang keempat, jangan sampai terjadi ada data yang dapat masuk ke dalam dua kelas sekaligus. Yang kelima, semua data harus masuk ke dalam interval yang ada. Yang keenam, tidak boleh ada kelas interval yang mempunyai frekuensi 0. Dan yang ketujuh adalah dalam penentuan jumlah kelas sebaiknya dilakukan pembulatan. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini, yang pertama jangan lupa tuliskan judul tabelnya. Seperti contoh ini, judul tabelnya adalah tabel distribusi frekuensi nilai ujian statistika untuk 80 mahasiswa. Nah, tabel distribusi frekuensi ini terdiri dari dua kolom. Kolom pertama adalah nilai ujian, kolom kedua adalah banyak mahasiswa. Yang akan kita kelompokkan di sini adalah mengelompokkan nilai ujian statistika dari 80 orang ini. Nah, dalam kolom nilai ujian ini ada yang kita sebut dengan kelas interval. Yang mana sih kelas interval itu? Ini yang saya lingkari ini adalah kelas interval. Jadi dari 31 sampai 40 adalah kelas interval yang pertama, dari 41 sampai 50 adalah kelas interval yang kedua, dari 51 sampai 60 adalah kelas interval ketiga, dan seterusnya kelas interval keempat, kelas interval kelima, kelas interval keenam, dan kelas interval ketujuh. Artinya banyaknya kelas interval pada tabel distribusi frekuensi ini ada sebanyak 7 kelas atau ada sebanyak 7 kelompok nilai ujian statistika dari 80 orang mahasiswa. Kemudian istilah yang kedua adalah ujung bawah kelas. Nah, pada contoh yang saya lingkari, 51 ini kita sebut sebagai ujung bawah kelas. Ujung bawah kelas keberapa? Ujung bawah kelas yang ketiga. Ya, jadi ujung bawah kelas ketiga ini, ujung bawah kelasnya nilainya adalah 51.
Coba kita lihat untuk ujung bawah kelas interval ke-7. Berarti kan yang ini ya. Kelas ujung bawah kelasnya 91. Jadi 31, 41, 51 dan seterusnya itu adalah ujung bawah kelas. Kemudian ada lagi istilah ujung atas kelas. Contohnya 70 yang dilingkari ini. 70 ini adalah ujung atas kelas dari kelas interval keempat atau ujung atas kelas dari kelompok nilai ujian yang keempat. Jadi nilai 40, 50, 60, 70 dan seterusnya merupakan ujung atas kelas. Kemudian ada lagi istilah panjang kelas. Panjang kelas adalah rentang dari ujung bawah kelas ke ujung atas kelas. Ingat bahwa panjang kelas pada setiap kelas interval atau pada setiap kelompok ini harus sama. Kemudian untuk kolom kedua adalah banyak mahasiswa atau biasa kita sebut dengan frekuensi. Jadi dari tabel ini ada beberapa informasi yang bisa kita ambil, yaitu misalnya ada sebanyak 2 mahasiswa yang memperoleh nilai ujian dari 31 sampai 40. Ada 3 mahasiswa yang memperoleh nilai ujian dari 41 sampai 50. Kemudian informasi apa lagi yang bisa kita ambil dari tabel ini, bahwa mahasiswa paling banyak itu memperoleh nilai di rentang 71 sampai 80, yaitu ada sebanyak 24 mahasiswa. Begitu seterusnya. Kemudian ada baris jumlah. Jumlah ini nilainya harus 80. Kenapa? Karena banyak data kita, banyak nilai ujian statistika atau banyak mahasiswa ada sebanyak 80. Jadi jumlah dari frekuensi ini harus sama dengan 80. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi seperti contoh yang tadi, kita menggunakan aturan yang disebut dengan aturan Stargess. Langkahnya ada 4. Yang pertama, kita tentukan dulu rentangnya, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian langkah yang kedua, tentukan banyak kelas interval atau banyak kelompoknya. Dengan menggunakan rumus, banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma dari N. N ini adalah banyak data yang kita punya. Langkah selanjutnya adalah tentukan panjang kelas interval atau kita singkat dengan P dengan menggunakan rumus rentang dibagi dengan banyak kelas. Kemudian yang keempat, kita pilih ujung bawah kelas interval pertama. Nah, untuk memilih ujung bawah kelas interval pertama, ada 2 cara. Yang pertama, kita boleh memilih data terkecil sebagai ujung bawah kelas, atau kita boleh memilih data yang paling kecil, data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Nah, ini saya punya contoh data nilai ujian statistika dari 80 orang mahasiswa. Kita akan buat tabel distribusi frekuensinya. Sebelum kita buat tabel distribusi frekuensi dalam bentuk data kelompok, terlebih dahulu kita coba buat dulu penyajian data distribusi frekuensinya dalam bentuk data tunggalnya. Nah, yang pertama yang kita buat dulu tabelnya seperti ini. Jangan lupa judul tabel. Kemudian ini kolom pertama adalah nilai ujian. Kolom pertama ini adalah variabel mana yang akan kita kelompokkan. Karena di sini saya punya variabel nilai ujian statistika, berarti kolom yang pertama saya adalah nilai ujian. Kemudian kolom kedua saya adalah banyak mahasiswanya atau frekuensinya. Jumlahnya di sini harus sama dengan 60. Jumlah frekuensi di sini nanti harus ada sama dengan 60.
Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan bantuan aplikasi SPSS untuk data tunggal. Langkah pertama, masuk dulu ke dalam program SPSS, kemudian kita inputkan datanya seperti jendela berikut ini. Kita coba demokan ke dalam SPSS-nya. Kita buka dulu SPSS. Ini saya buka jendela baru. New. Saya buka jendela baru. Data. Nah, untuk jendela SPSS ini ada dua jendela, yaitu satu adalah data view, kemudian yang kedua adalah jendela variable view pada pojok kiri bawah. Data view ini untuk menginputkan data-data yang kita punya, kemudian pada jendela variable view ini adalah untuk mendefinisikan variabel-variabel yang kita input ke dalam data view tadi. Kita lihat data view ini ada kolom-kolomnya ya, var. Ini adalah kolom banyaknya variabel yang akan kita input. Contoh pada data yang tadi, pada data yang ini 60 nilai. Ini saya sudah copy data ini ke dalam Excel. Kemudian saya saya runut ke bawah. Jadi data yang ini tadi ya, saya runut ke bawah, kemudian kita copy, pindahkan ke SPSS. Data view, Ctrl V. Nah, ini data nilai ujian statistika dari 60 mahasiswa. Nah, untuk jendela data view ini defaultnya nanti dia ada desimal 2 ya. Jadi 79,00, 80,00. Kemudian default judul variabelnya adalah var 0001. Nah, untuk merubah judul variabelnya atau untuk menghilangkan desimalnya, kita bisa lakukan pada jendela variabel view. Ini tadi name, nama variabel. Saya tulis nilai underscore mahasiswa. Kemudian desimalnya tadi ini kita bisa hilangkan menjadi 0. Untuk yang lain kita tidak usah rubah, defaultnya aja. Nah, ini nama variabelnya sudah berubah. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini sudah merubah nama variabel. Nah, yang kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi, kemudian klik OK. Kita buka kembali jendela SPSS-nya. Kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Ini variabel yang kita punya tadi, nilai mahasiswa. Kita sorot, pindahkan ke kolom variabel. Boleh klik dulu, baru kemudian klik tanda arah panah ke sana. Atau boleh klik kiri, tahan, sorot, pindahkan ke kolom variabel, dilepas. Nah, untuk yang lainnya abaikan saja dulu. Kita tinggal jangan lupa centang display frequency table, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel distribusi frekuensi tapi masih berupa data tunggal. Ini sudah terurut nilai ujian statistika dari 60 orang mahasiswa. Ini total 60. Berarti tadi kita kopinya tidak ada data yang hilang. Ini kolom frekuensinya. Artinya ada sebanyak satu mahasiswa yang mendapat nilai 35. Ada satu mahasiswa yang mendapat nilai 38 dan seterusnya. Coba kita lihat yang paling banyak mahasiswa mendapatkan nilai 70 ya. Ada sebanyak 4 mahasiswa yang mendapat nilai
70. Nah, ini untuk data tunggal. Nah, sekarang kita buat tabel distribusi frekuensi untuk dengan cara mengelompokkan ujiannya. Nah, langkah-langkahnya kita gunakan aturan Stargess, kita hitung rentangnya. Tadi kalau kita lihat hasil data tunggalnya, data terkecilnya 35 ya, kemudian data terbesarnya 99. Berarti rentangnya data terbesar 99 kita kurangi dengan data terkecil 35 sama dengan 64. Menentukan banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma dari N. N-nya 60. Nilainya adalah 6,867. Di sini kita lakukan pembulatan, boleh kita ambil pembulatan 6 atau pembulatan 7. Artinya kita bisa gunakan banyak kelas 6 atau banyak kelasnya 7. Kemudian kita hitung panjang kelas. Misalnya dengan banyak kelas 6, banyak kelas saya misalkan dengan B, banyak kelas 6 berarti panjang kelasnya adalah rentang 64 dibagi dengan banyak kelas, bagi 6. Nilainya adalah 10,6. Nah, kita bisa bulatkan menjadi 10 atau 11 panjang kelasnya. Kalau misalnya kita gunakan banyak kelas 7, berarti panjang kelas yang harus kita gunakan adalah 64 dibagi 7, nilainya adalah 9,14. Artinya kita bulatkan, bisa kita ambil panjang kelas 9 atau panjang kelas 10. Nah, artinya kita sudah buat aturan bahwa jika kita menggunakan banyak kelas 6, berarti panjang kelas yang kita bisa gunakan adalah panjang kelas 10 atau panjang kelas 11. Jika yang kita gunakan banyak kelasnya 7, berarti panjang kelas yang bisa kita gunakan adalah panjang kelas 9 atau panjang kelas 10. Nah, langkah selanjutnya kita pilih ujung bawah kelas interval pertama. Nah, di sini saya sudah buatkan hasil yang kita telah hitung ini tadi. Saya ringkas, banyak kelas 6, kemudian panjang kelas 10. Seperti ini ya, banyak kelas 6, panjang kelas bisa 10 atau 11. Panjang kelas 6, banyak kelas 6, panjang kelas 10, banyak kelas 6, panjang kelas 11. Kemudian alternatif yang lain dengan banyak kelas 7, panjang kelasnya 9 atau 10. Ini banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 9, atau banyak kelas 7, panjang kelas 10. Nah, kita akan menentukan dari 4 kemungkinan ini, mana sih yang paling efektif nanti hasil tabel distribusi frekuensinya. Nah, kita kelompokkan dulu nilai ujian dari 60 mahasiswa yang tadi dengan menggunakan 4 aturan ini. Untuk yang banyak kelas 6, panjang kelas 10, berarti kita tentukan dulu ini ujung bawah kelas yang pertama ya. Tadi saya katakan bahwa untuk menentukan ujung bawah kelas yang pertama, kita bisa gunakan data yang terkecil atau kita juga bisa gunakan data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Untuk contoh di sini, saya gunakan data yang terkecil. Jadi saya mulai dari 35. 35 panjang kelasnya 10. Berarti kita hitung 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi jarak dari 35 ke 44 ini 10. Kemudian kita mulai lagi dari ujung kelas yang kedua. Setelah 44 kita mulai 45. Dengan cara yang sama kita berhitung sampai 10, berarti sampai 54. Ujung bawah kelas yang ketiga kita mulai dari 55, karena yang terakhir di ujung bawah atas kelas interval keduanya 54, 55 sampai 64. Kemudian 65
Panjang kelasnya 10 berarti sampai 74. Begitu seterusnya sampai kelas interval yang terakhir adalah 85 sampai 94. Ingat tadi ya, data terbesarnya itu adalah 99. Data terbesarnya sama dengan 99. Nah, kita lihat bahwa kalau kita gunakan panjang kelas 10, banyak kelas kita harus 6. Kita hitung banyak kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak kelasnya sudah 6. Tapi coba kita perhatikan, data terbesar kita adalah 99. Apakah data terbesar kita sudah masuk ke dalam kelas interval atau kelompok yang terakhir dari sini? Belum. Berarti tabel distribusi frekuensi ini tidak efektif kita gunakan karena data terbesarnya belum masuk ke dalam kelas interval yang terakhir. Nah, berarti untuk kemungkinan yang pertama kita nggak bisa gunakan. Kita coba lagi untuk banyak kelas 6, tapi panjang kelasnya kita gunakan 11. Dengan cara yang sama, saya pakai ujung bawah kelas interval pertamanya, saya pilih data terkecil, berarti 35 sampai 45. Jadi kita berhitung 35 panjangnya 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 11. Jadi dari sini ke sini 11. Kemudian untuk ujung bawah kelas yang kedua kita mulai 46. Karena tadi di kelas interval pertama berakhir 45, berarti 46 berhitung lagi 11 panjangnya berarti sampai 56. Begitu seterusnya 57 sampai 67, 68 sampai 78, 79 sampai 89, 90 sampai 100. Coba kita lihat banyak kelasnya. Sudah 6 kah? Banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak kelasnya sudah 6. Kita lihat data terbesarnya 99. Apakah sudah masuk ke dalam kelas atau kelompok yang terakhir? Oh, ternyata sudah. Berarti untuk kemungkinan banyak kelas 6, panjang kelas 11, kita bisa gunakan. Kita skip dulu, kita bahas untuk banyak kelas 7, panjang kelas 9. Dengan cara yang sama. Ini saya mulai di 35, kita berhitung sampai panjang 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berarti kelas interval pertama jaraknya 35 sampai 43. Begitu seterusnya untuk kelas interval kedua. Kelas interval yang terakhir adalah 89 sampai 97. Coba kita hitung banyak kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, banyak kelasnya sudah memenuhi, sudah sebanyak 7. Artinya kita nggak bisa lagi menambah banyak kelas. Ternyata data terbesar yang kita punya belum termasuk ke dalam kelas interval yang terakhir. Nah, untuk kemungkinan yang ini sama dengan tabel distribusi frekuensi yang pertama tadi. Kemungkinan yang ini juga tidak dapat kita gunakan karena data terbesarnya tidak masuk ke dalam kelompok kelas interval yang terakhir. Nah, kita gunakan kemungkinan yang keempat. Banyak kelas 7, panjang kelasnya 10. Dengan cara yang sama, di sini saya mulai dari data terkecil 35, berhitung sampai 10, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Jadi rentang kelas interval pertama 35 sampai 44. Begitu seterusnya kita buat kelas intervalnya sebanyak 7 kelas. Jadi 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Berarti sudah sebanyak 7 kelas, kita nggak boleh lagi menambah kelas. Kita perhatikan data terbesar, apakah sudah masuk ke dalam kelas interval yang terakhir? Oh, ternyata sudah. Berarti untuk banyak kelas 7 dan panjang kelas 10 bisa kita gunakan. Jadi sama seperti di yang ini, yang warna biru ini ya. Sekarang coba kita gunakan. Yang mana yang lebih efektif kita gunakan? Apakah tabel yang berwarna biru ini atau tabel yang berwarna oranye ini? Kita coba buat keduanya. Nah, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan SPSS dengan cara yang sama. Kita buka program SPSS-nya. Kemudian yang ketiga, jadi tadi kita sudah membuat aturan Stargest-nya ya, seperti tadi yang saya jabarkan. Langkah yang kedua, kita buka program SPSS-nya. Langkah yang ketiga, kita input datanya di menu data view. Langkah yang keempat, kita rubah nama variabelnya di menu variabel view. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa software SPSS ini hanya sebagai alat bantu atau biasa kita sebut dengan kalkulator yang kita gunakan untuk membantu atau lebih memudahkan kita dalam menganalisis sebuah data. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi tetap kita harus menghitung sendiri atau mengelompokkan sendiri variabelnya, atau contoh yang ini adalah mengelompokkan sendiri nilai ujiannya. Saya buka kembali SPSS-nya. Ini untuk data tunggal tadi. Saya buat jendela baru, file new data. Nah, sudah terbuka jendela baru. Saya copy data yang tadi di Excel. Dengan cara yang sama, kita rubah dulu variabelnya, nilai mahasiswa. Numerik desimalnya saya hilangkan menjadi 0. Jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, klik transform, kemudian klik record into different variable. Transform, kemudian ini record into different variable, kita klik. Ini tadi variabel yang kita punya, kita klik kiri, pindahkan ke kolom input variabel. Kemudian pada menu output variable, name-nya saya rubah menjadi nilai ujian. Label misalnya saya beri nilai ujian statistika mahasiswa. Nah, langkah selanjutnya kita input data nilai kelompok yang sudah kita buat ini. Tadi yang akan kita buat pertama adalah yang biru. Jadi yang kita input dulu yang ini. Nih, kelompok kelas intervalnya. Kita kelompokkan di menu range and value-nya. Jadi kita klik range, kita isi di sini ujung bawah kelas interval pertama dan ujung atas kelas interval kedua. Saya coba demokan. Kita klik all and new values. Kemudian klik range. Tadi untuk yang biru kita mulai dari 35 sampai 45. Jadi di sini 35 sampai 45. Values-nya kita beri 1, terus kita klik add. Kemudian kita buat lagi range-nya yang kedua 46 sampai 56. 46 sampai 56. Values-nya 2. Add. Kemudian yang ketiga 57 sampai 67.
57 sampai 67. Values-nya 3. F. Yang keempat 68 sampai 78. 68 sampai 78, values-nya 4. Kita klik F. Kemudian yang kelima 79 sampai 89. 79 sampai 89, kita beri value 5 F. Kemudian yang terakhir adalah 90 sampai 100. 90 sampai 100, value-nya 6. Kita F. Jadi ini kelompok nilai ujian yang sudah kita buat pada tabel yang berwarna biru ini tadi. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah kita buat kelompok nilai ujiannya. Kemudian langkah yang selanjutnya, kembali ke variabel view, kemudian kita rubah di kolom value-nya. Kembali tadi nih ya, sudah berubah, jadi 79 ini masuk ke dalam kelompok nilai ujian yang kelima tadi. Kelompok nilai ujian yang kelima itu adalah rentang 79 sampai 89. Kita kembali, kita klik ini, kemudian kita buka jendela menu variabel. Ini baris kedua, kita hilangkan desimalnya, kemudian di values-nya, nah kita buat lagi labelnya. Tadi value 1, value-nya tadi adalah 1, labelnya adalah 35 sampai 45. Kemudian kita add. Yang kedua adalah tadi rentangnya 46 sampai 56. 46 sampai 56. 46 sampai 56. Kita add lagi. Kemudian yang ketiga adalah 57 sampai 67. 57 sampai 67. Kemudian yang keempat 68 sampai 78. Kemudian yang kelima 79 sampai 89. 79 sampai 89 kita add. Kemudian yang keenam adalah 90 sampai 100. 90 sampai 100, klik add. Terus kita klik OK. Ini sudah berubah, kita coba lihat nilai ujiannya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi, klik kembali OK. Kita coba analyze, deskriptif, frekuensi. Nah, yang kita pilih sekarang yang sudah kita rubah yang ini. Sorot, pindahkan ke kolom variabel, aktifkan checklist pilihan display frekuensi tabelnya. Untuk yang lainnya abaikan saja, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar tabel distribusi frekuensi berupa data kelompoknya. Jadi 35 sampai 45 ada sebanyak 3 mahasiswa dan seterusnya. Kita buat untuk tabel frekuensi yang berwarna oranye. Dengan cara yang sama tadi. Biar lebih mudah, ini saya jadikan jendela kiri. Kemudian Word-nya saya jadikan jendela kanan. Ini. Kita buat sekarang yang ini. Nah, kita tempatkan nanti di kolom ketiga. Cara yang sama tadi, transform, klik record into different variable.
Kita ambil tadi data asli kita, yang ini nilai mahasiswa, kita sorot pindahkan ke kolom input variabel. Ini kita beri nama output variabelnya nilai ujian 2 agar tidak sama dengan kolom kedua. Labelnya juga seperti itu, nilai ujian 2 mahasiswa. Klik change. Nah, nanti akan berubah outputnya seperti ini. Klik all and new variable. Ini. Nah, kita klik range. Ini kita isi sesuai dengan yang di sini. Kita buat kelompok kelasnya 35 sampai 35 sampai 45. Value-nya 1. Klik add. Kelas yang kedua 45 sampai 54. 54 value-nya 2. Kita klik add. Range yang ketiga, kelas yang ketiga 55 sampai 64. Value-nya 3. Klik add. Kemudian 65 sampai 74. Value-nya 4. Klik add. Kemudian range yang berikutnya 75 sampai 84. Value-nya 5. Klik add. Kemudian kelas interval 85 sampai 94. Value-nya 6. Klik add. Kemudian yang terakhir 95 sampai 104. Value-nya 7. Banyak kelas yang ke-7. Add. Kemudian kita continue. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Nah, ini kolom ketiga. Kemudian kita ulangi lagi langkahnya, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Analyze descriptive frekuensi. Kita reset dulu, kita ambil yang nilai ujian 2. Pindahkan ke kolom variabel, klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya, masih kelompoknya masih 1 file 2, 3, 4, 5. Kita rubah kembali ke jendela datanya. Ini kita rubah di variabel view, nilai ujian 2, hilangkan desimalnya, variabel kolom values-nya ini buat lagi. Value 1 tadi 35 sampai 45. Kelompok kelas interval kedua 45 sampai 54. Klik add. Kelompok kelas interval yang ketiga 55 sampai 64. Klik add. Kelas interval keempat 65 sampai 74. Klik add. 5 adalah 75 sampai 84. Kelas interval ke-6 adalah 85 sampai 94. Kelas ke-7 adalah 95 sampai 104. Oke. Kita kembali ke data view, kita ulang lagi, analyze descriptive frequency. Kita refresh dulu, balikkan kembali. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Kalau yang tadi itu di atas masih berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini sudah berubah menjadi kelasnya. Nah, itu untuk tabel yang berwarna orange tadi. Nah, itulah cara membuat tabel distribusi frekuensi tadi untuk yang tabel yang berwarna biru dan berwarna orange. Kemudian saya sudah pindahkan ke Excel. Ini tadi tabel biru hasil SPSS-nya ini tabel orange hasil SPSS-nya ini. Sekarang untuk melihat tabel mana sih yang lebih efektif, apakah tabel biru atau tabel orange. Nah, kita coba lihat pada kolom frekuensi masing-masing tabel ini. Jadi ini tabel tadi tabel warna biru, saya rubah ininya biar sama. Ini tabel warna biru. Ya, ini
pakai tabel berwarna orange tadi. Misalnya. Nah, kita lihat tabel frekuensi biru, data terbesarnya tadi adalah 99. Kalau yang di sini kan data terbesarnya juga masuk ke kelas interval ke-7, kalau di sini masuk ke dalam kelas interval terakhir. Kita lihat data terbesarnya 99, ujung atas kelas interval terakhir adalah 100, kalau di sini ujung atas kelas interval terakhirnya adalah 104. Lebihnya dari data terbesar itu terlalu banyak kalau di sini. Kalau di sini lebihnya dari data terbesar itu hanya ada 1. Jadi tabel distribusi yang lebih efektif kita gunakan adalah tabel yang berwarna biru. Tapi untuk artinya begini, bahwa kedua tabel ini kita bisa gunakan, tetapi lebih baik kita menggunakan tabel yang berwarna biru. Nah, demikian yang dapat kami bahas tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi baik untuk data tunggal maupun untuk data kelompok dengan menggunakan software SPSS. Jangan lupa like dan subscribe-nya, aktifkan juga tombol notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran kami selanjutnya. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Bimbel, bimbing belajar statistika dan matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.